Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan Karakter sebagai Benteng Moral di Generasi Muda. Generasi muda merupakan aset yang paling berharga bagi sebuah bangsa. Masa depan Indonesia berada di tangan generasi yang hari ini sedang belajar di sekolah, menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan. Namun, pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah kecerdasan intelektual saja cukup untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan? Jawabannya tentu tidak. Bangsa yang maju bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang pintar, tetapi juga oleh orang-orang yang memiliki karakter, integritas, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan akhlak yang mulia. Sebab ilmu tanpa karakter menjadi alat yang merusak, sedangkan karakter yang baik akan mengarahkan ilmu untuk kemaslahatan. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita menghadapi tantangan besar berupa degradasi moral di kalangan generasi muda. Degradasi moral adalah menurunnya kualitas sikap, perilaku, dan nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan. Fenomena ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin maraknya kasus perundungan atau bullying, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Banyak remaja yang terjerat penyalahgunaan narkoba, minuman keras, sehingga pergaulan bebas. Tidak sedikit pula pelajar yang melakukan kecurangan saat ujian, menyebarkan berita bohong, melakukan ujian kebencian, bahkan kehilangan rasa hormat kepada orang tua dan guru. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya menyalahkan perkembangan zaman. Yang harus kita lakukan adalah memperkuat karakter generasi muda agar mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin yang saya hormati, dalam membangun karakter generasi muda, keluarga memegang peranan yang sangat penting. Keluarga adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Orang tua merupakan guru pertama yang mengenalkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, disiplin, dan sopan. Anak-anak belajar bukan hanya dari nasihat, tetapi juga dari contoh yang mereka lihat setiap hari. Ketika orang tua berkata jujur, anak akan belajar kejujuran. Ketika orang tua menghormati orang lain, anak akan belajar menghargai sesama. Sebaliknya, jika anak sering melihat pertengkaran, kebohongan, atau kekerasan di rumah, maka nilai-nilai tersebut dapat membentuk kepribadiannya. Karena itu, pendidikan karakter harus dimulai dari rumah. Orang tua perlu menyediakan waktu untuk berdialog dengan anak, mengawasi penggunaan media digital, memberikan kasih sayang, sekaligus menerapkan disiplin yang bijaksana. Kehangatan keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk moral generasi muda. Sekolah juga perlu bekerja sama dengan keluarga. Pendidikan karakter tidak akan berhasil apabila nilai yang diajarkan di sekolah bertentangan dengan kebiasaan di rumah. Oleh sebab itu, komunikasi antara guru dan orang tua harus terus dibangun demi perkembangan anak. Hadirin yang saya muliakan, lalu apa yang sebenarnya pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah proses menanamkan nilai-nilai moral, etika, akhlak, dan kebiasaan baik sehingga seorang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Mari kita mulai dari hari-hari sederhana, membiasakan berkata jujur walaupun sulit, menghormati orang tua dan guru, menggunakan media sosial secara bijak, tindak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, menghargai perbedaan pendapat, membantu teman yang mengalami kesulitan, menjaga kebersihan lingkungan, serta terus meningkatkan kualitas diri melalui belajar dan berkarya. Karakter yang baik dibangun melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Tidak ada orang yang langsung menjadi hebat dalam semalam. Semua dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Nah, sesungguhnya masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh tingginya ilmu pengetahuan, tetapi juga oleh kokohnya karakter generasi mudanya. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi bahan renungan dan motivasi bagi kita semua untuk terus membangun karakter yang kuat demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.